Oke, selamat sore teman-teman. Eh, di sini saya akan coba recording ya untuk apa namanya materi mobile programming. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Flutter kita bisa mengakses Firebase secara online ya. Jadi kita bisa menggunakan mobile aplikasi kita secara online. Baik, misalkan kita pindah device itu kita bisa masih bisa login ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, pertama-tama yang pasti kita harus punya akun ini dulu ya, akun Firebase dulu ya. Ini Bapak akan coba share screen. Oke, pertama-tama langsung saja teman-teman ke Firebase. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dalam. Oke, nanti bagi teman-teman yang merasa Pak Denny kecepatan gitu ya, untuk materinya bisa diputar 2 kali gitu ya, video ini. Oke, seperti ini ya, misalkan saya login sebagai akun saya ya, email saya, kemudian kita masuk ke konsol ya. Nah, di konsol ini teman-teman bisa apa namanya? membuat project baru ya. Nih ya, misalkan kita bikin project baru, project kita namanya mobile online gitu ya. Misalkan. Kemudian kita tinggal next saja, continue, terus continue lagi. Sini apa ini? Ini yang default ya, create project. Oke, kita tunggu. Nah, jangan lupa juga teman-teman saya sudah share juga untuk repositori contoh ya, contoh project yang eh, aplikasi online gitu ya, menggunakan Firebase itu sudah saya share di grup WhatsApp. Nah, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya dari sini ya. Bisa juga langsung di running ya, tapi bisa juga teman-teman baca dulu ya. Nah, bacanya langsung dari ini kan aplikasi to-do list yang pernah kita bikin ya bersama sebelumnya. Nah, teman-teman lihat langsung di step kedua ya. Pastikan Flutter Doctor-nya ini sukses semua alias hijau semua ya. Jadi kita jalankan di terminal misalkan ya. Saya besarkan biar teman-teman kelihatan. Nah, sambil menunggu Flutter Doctor kita kembali ke Firebase lagi. Nah, kalau kayak gini berarti sudah komplit ya, sudah selesai ya teman-teman. Nah, tinggal masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kayak gini berarti udah masuk ya. Nanti teman-teman akan menggunakan database ya, database real time database ya, yang ini ya, real time database yang ini nih. Nah, kalian akan menggunakan database yang ini teman-teman. Nah, kalau belum ada silakan di create database-nya, bikin database baru lah kita ya, sambil menunggu Flutter dokternya tadi ya. Ini by default aja langsung next gitu ya. Kemudian ini start in log mode atau yang tes Pak ini, yang tes saja. Jadi kita bisa mulai. Tapi kita pakai yang ini dulu aja ya, log mode ya. Kita enable. Lalu setelah itu, nah kita rubah ininya, rulesnya ya. Kita rubah rulesnya, rules yang di sini nih. Untuk read alias database bisa dibaca, apa namanya? Dibolehkan nggak kita eh, membaca? Boleh dong. True. Kemudian untuk write, write ini kita akan menulis database, boleh nggak? Ya boleh dong, true juga.
Nah, ini rulesnya ya, rules database ya. Kita publish, jangan lupa di publish ya. Apa nih? Your security rules are defined as public so anyone can still modify. Nah, ini mungkin ya akan bisa di apa ya bobol gitu ya, teman. Ini untuk latihan aja kita dulu. Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini teman-teman. Mobile online default bla 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 untuk linknya ya, link real time database-nya. Oke, database sudah selesai. Kemudian project juga sudah ada. Selanjutnya apa? Kita kembali ke Flutter Doctor lagi ya. Di sini kalau kita lihat, oh punya saya checklist semua nih sudah aman ya. Hanya aja mungkin di Android toolchain-nya ini minta di resolve. Kita nggak perlu resolve dulu, aman. Kemudian selanjutnya eh, ke ini Node.js. Kita disuruh install npm install Firebase tool. Jadi kita perlu install Firebase tool ini. Kita copy, kita paste di terminal ya, enter. Kalau sudah enter, sudah berhasil, nanti selanjutnya lanjut yang bawahnya ini ya. Ini Firebase login ya. Nah, ini sama yang di atas ini kan sama ya. Nah, ini Node.js memang dipakai untuk ini ya. Nah, untuk login sekarang. Jadi di terminal kalian itu harus login menggunakan akun Firebase kalian gitu ya. Kita enter. Nah, kalau tidak salah saya sudah pernah login sehingga seharusnya ini nanti muncul ya bahwa saya sudah melakukan login gitu ya. Nah, ini jadi saya sudah login menggunakan email ini wshdenny@gmail.com. Nah, bagi teman-teman yang belum login, silakan login menggunakan Firebase login. Kurang lebih gitu. Nanti akan membuka ini tab baru kayak Google Chrome. Nah, nanti kalian login di sana. Nanti secara otomatis kalian akan muncul ini. Kamu berhasil login menggunakan email ini, gitu misalkan. Nah, selanjutnya kita aktivasi Flutter CLI-nya ya. Nah, jadi kita aktivasi Flutter CLI. Nah, kita enter gini aja. Nah, nanti akan download. Nah, akan jadi seperti ini nih. Kalau kalian menggunakan MacBook ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, nggak perlu ini. Ini nggak perlu dijalankan harusnya ya. Ini kan saya perlu menjalankan ini akhirnya ya. Nah, kayak gini. Harus dijalankan dulu. Oke, selanjutnya, nah ini dari folder root project yang ada. Ini di Paspek YAML ya. Jalankan ini Dart pub global run Flutter CLI configure. Nah, kemudian kita milih project dan platformnya gitu ya. Kita coba eh, kita jalankan ya. Nah, ini eh kalau misalkan saya kan sudah ini ya setting ya sebelumnya, maka nanti akan muncul peringatan bahwa kamu sudah setting loh. Tapi kalau saya belum setting, nanti langsung gini, kalian akan diberi pilihan nak projectnya mau pilih yang mana gitu ya. Project ini ya, project di Firebase ini. Yang mana sih? Yang ini loh, yang mobile online, yang barusan kita bikin ya. Nah, gitu. Selanjutnya, karena ini saya disuruh replace ya, udah saya replace ya yang sebelumnya. Kemudian apa nih? Nggak kelihatan. eh You have existing Firebase file and possibly already configured. Would you prefer to reuse? Oh, yang tadi juga apa namanya? Would you sorry. Would you prefer to reuse the value in your existing? Oh, harusnya no ya tadi ya kita pilihnya biar kita nggak pakai itu lagi ya.
Jadi kita pakai project yang baru gitu ya. Nah ini kan muncul ya, ada project kelas sore, ada KKN, ada mobil online yang, oh ini ya, yang baru harusnya yang mobil online ini. Kita enter, terus kita pilih, harusnya ke Android aja teman-teman, Android. Kemudian generate Firebase option ya, kita tulis yes gini ya. Kemudian kita tunggu lah, kita tunggu sampai selesai gitu. Sebenarnya mudah kok ya. Nah, setelah dia proses ya, dia proses, oke, gak lama ya. Sembari dia proses, sembari dia proses kita ini ya apa? Kita lihat GitHub dulu. Kita lihat ke GitHub-nya dulu. Nah, ini nih. Jadi setelah kita konfigurasi project, eh sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi di paspec.yaml ya, kita perlu nambah Firebase Core sama Firebase Database. Oke, sembari menunggu ini selesai. Belum selesai ya ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita tambahkan dulu ya. Di paspec.yaml ini, sembari menunggu ini selesai, kita nambahkan tadi apa namanya? Firebase Core. Firebase Core. Oh ini sudah ada ya, Firebase Core. Sudah saya tambahkan sebelumnya. Ini jadi yang kita tambahkan yang sebelah sini ya. Versinya pakai versi yang ini aja 4.4.0. Lalu Firebase Database jangan lupa. Nah, ini versinya yang 12.1.2 ya. Selanjutnya lakukan Flutter pubget agar library-nya terdownload semua yang Firebase Core sama Firebase Database tadi. Nah, ini kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nanti ada platform ID-nya. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman tinggal lanjut yang bawahnya tadi ya. Kita paste Flutter Pubget untuk ngedownload semua library ya yang sudah ada. Oke, selanjutnya nah kita harus setup Firebase Project dan real-time database. Oh ini kita sudah lakukan tadi ya. Kita bikin add project di sini. Nah ini bikin project mobile online. Kemudian kita sudah mengikuti wizardnya. Kemudian di real time database kita sudah bikin database juga ya tadi ya. Nah kemudian kita catat database URL-nya. Nah ini nanti akan kita pakai di Flutter Hire ya. Selanjutnya eh, kita refresh dulu ya. Kita refresh project kita. Apakah sudah terdaftar? Oh ini ternyata sudah terdaftar apa namanya eh, Android-nya ya. Android sudah terdaftar, iOS ada, macOS ada, bahkan sampai web app sama Windows-nya juga sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita daftarin 5 sekaligus ya, pakai terminal tadi. Oke, selanjutnya kita ke mana nih? Nah ini, oke. Daftarkan aplikasi, ini sudah ya tadi ya. Kemudian langkah 2 sekarang ya. Kita disuruh nambahin oh ini sudah tadi ya dependensinya di paspec.yaml kita sudah tambahkan dan sudah kita jalankan Flutter pubget ya. Selanjutnya ini generate file konfigurasi Firebase. Oh ini juga sudah tadi. Ini seharusnya nggak muncul kembali.
Ini kayaknya nanti saya hapus aja ya untuk langkah duanya ini ya. Terus lalu di, nah langsung masuk ke sini ya teman-teman. Harusnya langsung masuk ke Verbase di main dotnya ya langsung ya. Nah di sini apa namanya? Ada namanya di lib slash main ya. Lib slash main ini kita lihat ya. Di sini saya Bapak sudah tandai ya mana-mana saja yang harus diganti dan mana-mana saja yang harusnya kita tetapkan ya. Jadi kayak ya memang agak banyak ya teman-teman. Misalkan kayak ini ya, kita harus import Flutter atau Firebase Core gini ya. Ini sampai sini di main.dart. Kemudian kita harus nambahkan Firebase Initial Apps di sini. Lalu ada lagi di struktur login ya. Di struktur login juga kita nambahin hal yang sama gitu. Ini kan, sorry, ini di sign up dulu ya. Di sign up kita nambahin sama ini ya. Ada Firebase Database, Firebase Core, Firebase Material. Kemudian ada instant database-nya juga. Nah, ini untuk penyimpanan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dia dipakai untuk instant database-nya ya, untuk mendapatkan instant database. Nah, daripada berlama-lama, nah ini untuk menyimpan dan lain-lain ya. Daripada berlama-lama, kita melihat ini kan nggak apa ya, mungkin akan ribet ya, nggak kelihatan ini maksudnya yang mana gitu ya. Jadi kita lihat langsung di sini teman-teman, langsung lihat di eh, source code-nya ya. Misalkan di sini. Jadi ketika teman-teman nanti install Firebase, teman-teman akan mendapatkan ini nih, Firebase underscore option di dalam folder lib ya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain, jadi nggak perlu diubah-ubah ya. Nggak perlu diubah-ubah, biarkan apa adanya seperti ini. Karena secara otomatis dari Firebase-nya sudah apa ya, sudah settingkan ya. Nah, ini kan tiba-tiba muncul mobile online default ya. Padahal saya belum ngesetting ya. Nah, di sini ternyata sudah disettingin oleh Firebase config-nya tadi ya, yang sebelah ini. Nah, Dart pub global run Flutterfire configure. Nah, ini untuk mendapatkan ini semua teman-teman. Nah, selanjutnya di main.dart. Nah, ini tadi yang perlu ditambah yang ini ya teman-teman. Flutter Core sama Firebase optionnya ini. Sama ini ya pasti ya Firebase Initial App ya. Selanjutnya setelah main lalu geser ke login gitu ya. Teman-teman silakan geser ke login, nambahin dua ini juga. Lalu kemudian jangan lupa eh, diganti ya. Yang paling penting itu yang diganti sebenarnya action-actionnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan tombol fitur login atau fitur sign up biasanya kan eh, apa ya, membuat function ya. Nah, function yang sebelumnya yang masih menggunakan local storage itu silakan diganti dengan ini tadi Firebase ya. Nah, ini caranya. Jadi tinggal tulis kayak gini. Sebentar. Save-nya itu di sebelah ini. Oh, ini login ya, bukan ya? Ini sign up. Nah, kalau sign up kan ini ya, pasti simpan ya atau save ya. Sehingga contohnya yang ini, yang ini untuk menyimpan ya teman-teman. Apa useref set name, name-nya apa, passwordnya apa. Jadi yang saya simpan adalah nama sama password. Teman-teman boleh menyimpan email ataupun password juga boleh. Nah, yang pasti awalnya harus deklarasi dulu ya, deklarasi Firebase database-nya di sebelah atas, menggantikan yang local storage sebelumnya, gitu ya.
Itu untuk sign up. Kalau untuk login, karena sign up itu kita simpan, berarti kan untuk login kita get ya, kita cari alias kita cari apakah ada nggak sih username tersebut di Firebase gitu ya. Nah, kalau di versi lama kan kita pakai ini ya, preference share preference ya. Kita tulis pref dot get harusnya ini. Dot get. Nah, ini nih. Get string ya. Kalau nggak salah ini ya. Ini yang versi lama ya. Jadi kita pakai get string. Nah, tapi kalau menggunakan Firebase ya kita pakai cara Firebase ya. Jadi ini ya caranya ya. Jadi database ref untuk mencari username yang sama. Apakah ada atau tidak? Kalau ternyata ada, ya berarti dapat gitu ya. Nah, ekspektasi saya harusnya nanti jika ini dijalankan ya. Jadi teman-teman hanya mengedit yang di main ya tadi ya, di main, kemudian di aksi-aksi tombol. Contohnya gini ya teman-teman. Aksi-aksi tombol itu yang mana Pak? Jangan sampai ada pertanyaan kayak gitu ya. Jadi saya udah bolak-balik mengajarkan ya untuk action atau function itu kalian bisa cari di tombolnya. Misalkan tombol ini di area mana nih? Di sign up ya. Sign up kan daftar ya. Di daftar kalian cari tombol sign up atau tombol daftar. Yang mana tombol? Tombol itu button ya. Nah, biasakan jangan scroll-scroll kayak gini ya. Jangan jangan scroll-scroll kayak gini. Cari yang benar-benar kata kuncinya. Misalkan kita mau cari untuk tombol daftar tadi ya, kan sebenarnya kalau ini udah ketemu ya. Misalkan teman-teman di paling atas nih, ya udah Control F, ya Control F, daftar ini. Kalian cari berdasarkan kata kunci. Oh, di sini ada tombol daftar. Oh, berarti di bawahnya ini. Ada lagi nggak? Oh, ternyata di sini nih. Nah, dibungkus oleh Elevate button. Oh, ternyata di sini action untuk daftar. Nah, kemudian fungsinya sebelah mana? Jangan sampai ada pertanyaan itu juga ya. Di on press ya. On press adalah bahasa Indonesianya. eh Ketika dipencet atau ketika ditekan ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal cari nih handle sign up. Handle sign up ini di mana? Lagi kita Control C, Control F ya. Kita cari di mana? Oh, ternyata di sini menggunakan void nih. Oh, void fungsinya. Oh, ya udah. Nah, ketemu kan kayak gini. Kita tinggal baca aja. Gitu ya, teman-teman. Jangan sampai istilahnya mengulangi basic ya. Harus teman-teman walaupun misalkan menggunakan AI harus paham bagaimana cara fundamental ya. Bagaimana fundamentalnya harus benar-benar paham ya, teman-teman. Jangan pure lepas ke AI. Boleh menggunakan AI, tapi teman-teman harus review ulang. Jadi, teman-teman harus review AI tersebut. Apakah AI-nya sudah benar ngasih jawaban atau belum gitu. Kalau belum benar ya jangan di-okein gitu ya, teman-teman. Nah, ekspektasinya gini ya, teman-teman. Ini kan saya kecilkan. Nah, ini ya. Misalkan daftar di sini. Bentar. Kita lihat di database apakah sudah ada datanya ya. Kita lihat di database apakah sudah ada datanya. Kita lihat, oh belum ada ya, belum ada. Baiklah, kita coba daftar dulu ya. Kita daftar namanya Denny, username Denny, passwordnya Denny, ulangi passwordnya juga Denny. Nah, berhasil ya. Kita lihat apakah database-nya kita sudah berubah. Oh, ternyata berubah ya, teman-teman. Ah, ini dia. Jadi ada name sama password saya ya. Misalkan, misalkan nih, kita tutup aplikasinya. Ya, kita tutup ya.
Clear. Nah, udah kosong ya. Kita jalankan ulang. Seharusnya kalau kita pakai local storage sebelumnya, itu kan dia harus apa ya? Harus daftar ulang ya kita ya. Kita harus daftar lagi baru bisa masuk. Nah, karena ini menggunakan online, nah kita refresh dulu ya di database-nya apakah masih menyimpan. Nah, datanya, data saya ya, itu ternyata masih disimpan, masih ada. Dan seharusnya ketika saya masuk aplikasi tanpa harus daftar, itu sudah bisa masuk. Ataupun saya menggunakan device lain gitu ya, device lain itu harusnya tetap bisa masuk. Nah, klik masuk ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini berarti apa namanya database online kita sudah berhasil diimplementasikan gitu ya. Nah, untuk teman-teman mungkin segitu saja ya. Sama sekalian saya akan infokan untuk UASnya ya teman-teman. Nanti akan ada beberapa penilaian sehingga mungkin ada yang dia sudah selesai sampai Firebase, terus kemudian ada yang dia cuman sampai get API aja misalkan, terus ada mungkin yang dia sudah komplit, sudah bisa ke API, sudah bisa ke Firebase dan bisa nge-build sendiri gitu ya misalkan. Nah, itu nilainya yang sempurna. Nanti saya akan kirimkan beserta video ini dan rules UAS kita gitu ya. Kurang lebih mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.